Aurel pun akhirnya bertemu dengan Mutiara. Aurel pun ucapkan terima kasih pada Mutiara karena sudah membantu mengejar pencopet itu. Aurel pun sangat senang sekali bisa bertemu kembali dengan Mutiara, karena jarang sekali ada orang baik seperti Mutiara. Aurel perkenalkan namanya kepada Mutiara jika Aurel adalah adiknya Kenzo. Mutiara pun lantas minta bantuan Aurel jika Mutiara telah melakukan sebuah kesalahan kepada Kenzo. Mutiara berharap jika Kenzo tidak cerita kepada Burianti. Ketika Aurel mendatangi kamarnya Kenzo, saat itu Kenzo pun marah-marah karena seharusnya mengetuk pintu duluan agar masuk ke kamar itu. Aurel pun merasa heran kenapa kakaknya marah-marah. Kenzo katakan kepada Aurel jika ada ART baru di rumah itu tak punya etika. Masuk ke kamar Kenzo tanpa mengetuk pintu. Aurel pun minta Kenzo tak mengadu pada mamanya. Aurel katakan jika kasihan pada ART baru itu karena masih baru. Aurel belum sempat cerita kepada Kenzo soal Mutiara yang telah membantunya. Karena tiba-tiba saja Sandra pun menelpon Kenzo jika Sandra telah menunggu Kenzo di sebuah kafe. Mutiara pun merasa bingung gimana caranya mencari bapaknya karena foto itu sangatlah tidak jelas. Rianti pun lantas kaget melihat Mutiara tak kerja malam itu dan malah bengong. Saat itu Mutiara pun tak sengaja menjatuhkan foto ibunya itu. Ketika Mutiara ingin mengambil foto itu, Aditya pun datang dan mengambilkan foto itu buat Mutiara. Rianti pun katakan kepada Aditya jika wanita itu adalah ART baru di rumah mereka. Sementara itu Kenzo pun akhirnya sampai di sebuah kafe yang sudah dipesan oleh Sandra. Kenzo pun merasa heran kenapa kafe itu begitu sepi. Ternyata saat itu Sandra telah beri kejutan kepada Kenzo. Sandra rayakan hari ulang tahunnya Kenzo. Kenzo tanyakan Kayla kepada Sandra. Sandra pun sedikit kesal karena Sandra sudah persiapkan acara itu, namun Kenzo masih menanyakan Kayla. Kayla pun lantas mendatangi Kenzo. Sandra pun punya sesuatu hadiah spesial buat Kenzo. Sandra berikan jam tangan mahal buat Kenzo. Sandra pun lantas melepaskan jam tangan yang ada di tangan Kenzo. Padahal jam tangan itu adalah jam tangan dari Kayla. Kayla pun tiba-tiba ingin ke toilet, begitu juga dengan Kenzo. Ternyata saat itu Kenzo mengejar Kayla. Kenzo tahu jika Kayla kesal jika Kenzo telah memakai jam tangan dari Sandra. Kenzo pun lantas kembali mengganti jam tangan itu dengan jam tangan dari Kayla. Kenzo pun berjanji bakal selalu memakai jam tangan itu apapun yang terjadi. Sandra pun lantas mendatangi Kayla. Sandra katakan jika ini balasan dari Kayla. Setelah Kayla dibesarkan oleh mama dan papanya Sandra, Kayla pun lantas menangis dan minta maaf kepada Sandra. Sandra pun tak mau tahu. Sandra ingin Kenzo memakai jam tangan dari Sandra. Sandra minta Kayla sadar diri jika Kayla tak ada apa-apanya dibanding dirinya. Sandra tak mau jika Kenzo melihat Kayla menangis dan berpikir macam-macam tentang Kayla. Aditya tanyakan Kenzo kepada Rianti. Rianti katakan pada Aditya jika Kenzo sedang pergi bersama Sandra. Saat itu Rianti ingin mengajak Aditya makan bersama, namun Aditya sudah makan di luar. Rianti pun tak sengaja menemukan sebuah gewang baju perempuan. Rianti pun sangat sedih dan kesal, berpikir jika suaminya telah selingkuh. Rianti merasa takut jika ada perempuan lain yang bakal merebut Aditya. Bi Ipa tanyakan pada Bu Rianti kenapa Bu Rianti ada di sana. Bibi Ipa ingin cuci pakaian yang bakal dipakai oleh Aditya besok. Rianti tak akan menyerah. Rianti katakan tetap bakal jadi ratu di rumah itu. Mutiara pun lantas menghampiri Rianti dan ingin membantu Bu Rianti. Rianti katakan tak butuh bantuan Mutiara dan minta Mutiara tak cari muka. Kenzo pun merasa penasaran dengan apa yang diceritakan oleh Sandra bersama Kayla. Kenzo berpikir jika Kayla habis menangis. Kayla katakan pada Kenzo jika dirinya terharu dengan ceritanya Sandra.
Sandra pun minta Kenzo untuk memotong kue itu. Suapan pertama kue itu buat Sandra. Sandra pun juga menyuapi Kenzo. Kayla pun lantas menangis melihat itu semua. Rianti berusaha sembunyikan kesedihannya di hadapan Aditya. Rianti tanyakan masalah kantor kepada Aditya. Aditya pun merasa heran. Kenapa tiba-tiba Rianti menanyakan itu? Aditya katakan jika semua masalahnya aman dan besok Kenzo mulai masuk kerja. Tiba-tiba saja ada yang menghubungi Aditya malam itu. Rianti pun berpikir jika Aditya teleponan dengan perempuan lain. Rianti pun merasa jika Aditya telah tega mengkhianati cintanya. Rianti tahu jika hari ini adalah hari pertama Kenzo masuk kerja. Rianti tahu jika Aditya bakal seharian di kantor. Rianti tanyakan pada Aditya kemana saja hari ini. Aditya pun merasa heran kenapa Rianti bertanya seperti itu. Aditya tahu dari kemarin Rianti curiga pada dirinya. Aditya katakan jika dirinya kerja, sementara itu Rianti sibuk foya-foya dan berkumpul dengan teman-temannya. Rianti katakan maksudnya tak seperti itu. Aditya katakan capek kerja demi membahagiakan Rianti. Rianti pun lantas bersimpu di hadapan suaminya itu jika itu bukan maksudnya. Rianti minta maaf pada suaminya dan minta suaminya tak marah. Rianti katakan pada Aditya hanya beri perhatian kepada Aditya. Aditya pun lantas marah kepada Rianti setelah mendengar kata perhatian itu. Saat itu Mutiara tak sengaja melebur Rianti dimarahi oleh Pak Aditya. Aditya merasa jika selama ini Rianti tak peduli dengan masalah kantornya. Aditya pun merasa jika Rianti curiga jika suaminya punya perempuan lain. Aditya tahu jika Rianti takut ditinggalkan. Aditya katakan pada Rianti jika telah meninggalkan istri pertamanya buat Rianti. Aditya minta Rianti tak bikin kesal dirinya itu. Aditya sudah korbankan semuanya. Rianti pun lantas minta maaf pada suaminya itu. Entah kenapa Mutiara pun ikutan sedih jika Mutiara digituin sama Pak Aditya. Rianti pun lantas menemui Mutiara. Rianti tahu jika Mutiara menyaksikan semua tadi. Rianti minta Mutiara melupakan itu dan tak cerita kepada siapapun. Aurel pun pamit pergi kepada mamanya itu. Aurel tahu jika mamanya habis menangis. Rianti pun pura-pura kelilipan saja pada Aurel. Aurel minta mamanya bercerita jika punya masalah. Rianti pun merasa senang punya anak perempuan yang perhatian seperti Aurel. Rianti pun lantas memeluk Aurel. Melihat mereka berpelukan, Mutiara pun jadi ingat dengan ibunya. Jika ibunya masih hidup, Mutiara bakal melakukan hal yang sama kepada ibunya. Mutiara hanya bisa berdoa buat ibunya.